Assalamualaikum. Salam, masuk Bu. Ya Bu. Baik Bu, sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Ibu Tasya. Ibu Tasya sudah berusia berapa tahun? 25 tahun. Baik, berkenalkan nama saya Bidan Safei ya Bu. Gimana Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini ya Bu, aku punya anak yang berumur 5 bulan. Sejak baru melahirkan, aku benar-benar moodnya stres dan baperan Bu. Apalagi anak kurus, bisa aja banyak kali dengar beli-belian di telingaku. Rasanya sakit melebihi apapun. Sampai rumah aku nangis sejadi-jadinya. Aku pengen anakku gemuk kayak mereka-mereka, tapi apa daya anakku kurus. Rasa aku jadi ibu yang gagal. Bawaannya lemes Bu, buat ngerawat anak. Kadang aku marahin anakku, tapi dalam hati sayang banget sama anakku. Cuma kadang kesel kenapa susah banget buat naikin berat badannya. Kalau ngeliat anak-anak yang gendut, gembul, jadi imut gitu, aku sampai rumah jadi nangis, sedih, jadi lemas banget, gak semangat rawat baby. Kasih saran Bu, aku harus gimana biar semangat, tegar dalam menanggapi ujian ini. Baik Bu, dari cerita Ibu tadi saya bisa merasakan ya Bu apa yang Ibu rasakan. Kemudian nanti kita bakal mencari sama-sama bagaimana solusinya ya Bu. Dan nanti saya akan memberikan beberapa pilihan untuk mengatasi masalah Ibu. Nanti tinggal Ibu sendiri yang menentukan ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah keluarga Ibu sudah mengetahui tentang kondisi Ibu saat ini? Belum. Baik. Untuk kondisi anak Ibu sendiri bagaimana Bu? Apakah ada keluh-keluhan seperti setiap malam rewel terus, atau tidak mau minum ASI, atau normal-normal saja Bu? Enggak ada Bu. Berarti normal ya Bu ya. Hanya saja masalahnya di berat badannya sudah tidak mau naik lagi ya Bu ya. Baik. Untuk kondisi Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah kalau kondisi saya baik. Hanya stres ya Bu ya. Untuk istirahat Ibu bagaimana? Apakah malam sudah sampai 8 sampai 7 jam? Iya, Untuk siang apakah sudah istirahat Bu? istirahat. Berarti istirahatnya cukup ya Bu ya. Kemudian untuk pola makan Ibu bagaimana ya Bu? Teratur. Teratur, berarti ASINya lancar ya Bu? Iya. Ya. Baik Bu, dari jawaban-jawaban yang Ibu berikan tadi, seharusnya keluarga Ibu diberitahu dulu ya. Misalnya memberitahu kepada suami terlebih dahulu yang pertama ya Bu ya, agar beban pikiran Ibu itu berkurang, begitu ya Bu. Kemudian untuk kondisi bayi Ibu sendiri cukup baik ya Bu ya. Nah, ASI juga lancar ya Bu. Kemudian untuk kondisi badannya hanya kurus, Ibu tidak usah resah atau khawatir ya Bu, karena setiap anak itu mempunyai perkembangan dan pertumbuhan yang masing-masing ya Bu ya. Begini Bu, untuk pertumbuhan dan perkembangan anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa anak itu bisa kurus. Yang pertama ada mungkin yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Setiap anak itu pasti pertumbuhannya beda-beda. Misalnya kurang puas dengan ASI ibu gitu kan. Nah, jika ASI ibu itu kurang, Ibu harus bisa memperbanyak minum air putih ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu ada faktor genetik atau faktor keturunan. Nah, misalnya ada dari kakeknya atau dari pamannya itu memang yang berbadan kurus, yang udah berkali-kali makan, yang udah makan banyak, itu memang tidak bisa gemuk ya Bu ya. Jadi Ibu tidak usah khawatir. Kemudian Ibu juga tidak usah iri dengan anak-anak yang lainnya ya Bu ya.
untuk moodnya ibu yang berubah-ubah itu dan stresnya ibu bisa dikurangi dengan istirahat yang cukup. Misalnya ibu bisa me time ya Bu ya. Nah maka dari itu kenapa saya bilang tadi harus memberitahu keluarga terlebih dahulu, karena pada saat ibu me time itu anak ibu harus ada yang jagain. Jadi di saat ibu ingin mengurangi stres atau mungkin ingin istirahat cukup, itu ibu bisa memberikan anak ibu atau menyuruh ayahnya atau kakeknya itu mengurus lagi ibu sedang me time ya Bu ya. Kemudian ibu juga bisa melakukan honeymoon gitu loh. Misalnya anaknya dititipin ke rumah kakeknya atau diasuh oleh kakeknya terlebih dahulu. Nah ibu bisa honeymoon bersama suami ibu untuk menghilangkan stres. Nah kemudian ibu juga harus sebisa mungkin harus tampil pede di sekitar lingkungan masyarakat ya Bu, karena dari ibu percaya diri itu ibu akan mulai terbiasa kumpul-kumpul bersama teman. Ibu tidak usah menghiraukan tentang ejekan-ejekan teman. Toh selagi itu anak ibu sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun, ibu harus bisa menunjukkan kalau ini tuh anak saya bisa gitu. Kemudian ibu jika ada yang misalnya membuli ibu kok anaknya kurus, ibu harus percaya diri. Ibu harus bisa, oh ya udahlah ini anak-anak saya gitu loh. Masalah berat badan itu ibu bisa membantunya dengan sering memberikan ASI. Kemudian jika sudah anaknya itu sudah memang benar-benar tidak bisa gemuk setelah minum ASI, ibu juga bisa menambahkan MAPSI, itu makanan tambahan misalnya sundai, intinya bubur bayi yang bisa menambahkan berat badan anak ibu. Nah, bagaimana Bu dari penjelasan saya tadi? Apakah Ibu sudah bisa menenangkan diri Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sudah sedikit tenang dengan penjelasan Ibu. Baik, apakah Ibu sudah bisa menentukan untuk penyelesaian masalah Ibu? Iya, nanti saya mau bicara sama keluarga saya dan me time dan honeymoon bersama suami saya. Baik. Kemudian apakah Ibu bisa bertampil pede di sekitar lingkungan masyarakat? Insya Allah Bu. Alhamdulillah ya Bu. Berarti dari arahan-arahan yang saya berikan, Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu ya Bu. Kemudian jika ada permasalahan yang lanjut, silahkan nanti bisa menghubungi saya Bu. Nanti saya akan berikan nomor WA saya dan kita akan mengatur kunjungan ulang ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Baik Bu. Mau pamit pulang ya Bu. Baik Bu, terima kasih.